Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Saputra. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Saya di sini akan mewawancarai Anda untuk mengetahui gambaran resiliensi pada mahasiswa yang magerless. Saya wawancara ini untuk keperluan tugas besar 2. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kita langsung mulai saja wawancaranya. Boleh. Sebelumnya, nama Anda siapa? Nama saya Samuel Kodemus. Oke. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan pertama terkait resiliensi fisik. Bagaimana Anda menjaga kesehatan fisik Anda sejak kehilangan sosok ibu? Sejak kehilangan ibu saya, sebelumnya saya bercerita singkat saja. Ibu saya itu meninggal dunia pada saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 SD, itu 2011. Dan saya menjaga kondisi fisik saya saat itu. Untungnya saya mempunyai keluarga yang mensupport saya, baik dari gizi maupun makanan. Jadi saya tidak mengalami perubahan fisik yang signifikan. Baik, jadi untuk fisik Anda setelah melewati masa kelam itu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Baik, kita lanjut ke kedua. Bagaimana perasaan mental Anda sebelum dan setelah kehilangan sosok ibu? Mental saya, kalau ngomongin mental, itu kan saya masih kecil ya, kelas 1. Jadi saya kurang mengerti apa arti meninggal dan gitu. Jadi mental saya pada saat itu saya biasa-biasa saja, karena saya masih memiliki seorang ayah yang mensupport saya, dan saya memiliki keluarga saya yang menjaga mental saya dari kecil sampai sekarang. Oh, jadi mungkin karena masih kecil mikirnya, oh ibu nggak ada tapi masih ada ayah. Iya. Baik. Lanjut yang kedua. Bagaimana Anda menjaga kesehatan mental Anda sejak kehilangan ibu? Saya menjaga mental saya untuk sekarang atau saya pas kecil dulu? Untuk sekarang. Untuk sekarang sih saya sedikit sharing aja. Saya dulu kan sempat kayak sedikit iri melihat teman-teman saya pada saat mengambil rapot itu yang mengambil ibunya, sedangkan saya mengambil ayahnya. Jadi tidak begitu kalau untuk sekarang. Jadi kayak sedikit menerima keadaan aja sih. Oh ya, baik. Ya udah. Iya, ya udah terjadi juga. Baik, kita lanjut ke resiliensi emosional. Bagaimana Anda mengelola emosi yang muncul setelah kehilangan sosok ibu? Mengelola emosi saya ya balik lagi ke yang tadi. Saya dulu sempat iri melihat teman-teman saya diambil rapot oleh ibunya. Namun ya saya dapat mengatasi emosi itu dengan baik lah. Saya bisa move on lah dari keadaan tersebut. Oke. Yang kedua, siapa yang paling membantu Anda dalam memberikan dukungan emosional setelah kehilangan ibu? Dari kecil sampai sekarang, yang menjaga emosi saya, menjaga fisik saya, dan lain-lainnya itu adalah keluarga saya, baik kakak saya ataupun ayah saya. Oh. Kalau menurut Anda, apakah cukup gitu, segitu aja, kayak nggak ada pengen punya ibu baru gitu mungkin? Oh, enggak sih, nggak kepikiran seperti itu. Soalnya ayah saya untungnya dapat menjalankan 2 peran sekaligus, yaitu sebagai seorang ibu ataupun seorang ayah. Seorang ibu, dia menjaga saya, bikin saya makanan, ataupun memberikan kasih sayang kepada saya, ataupun peran sebagai ayah, yaitu mencari nafkah. Baik, kita lanjut ke sosial. Bagaimana kehilangan ibu bisa memengaruhi hubungan sosial Anda dengan teman-teman atau keluarga? Untuk teman-teman, saya dulu pas masih kecil pun, karena sedikit cerita lagi, ibu saya itu sedikit akrab dengan ibu-ibu dari para siswa-siswa di sekolah dasar saya. Jadi pada saat dia meninggal dunia itu, di rumah duka khususnya, banyak ibu-ibu dari siswa tersebut yang ngelayat atau datang ke rumah duka yang ibu saya tempatin. Terus dia juga memberikan dukungan kepada saya, seperti kayak ya udah, yang sabar, yang tabah gitu. Baik, untuk yang kedua,
apakah Anda merasa lebih terisolasi atau justru lebih terhubung dengan orang lain setelah kejadian tersebut? Bagi saya justru lebih terhubung dengan keluarga saya, jadi semakin dekat. Jadi saya bukan cuma punya keluarga kecil, namun saya punya keluarga besar sekarang. Jadi ya saya hubungan dengan mereka semakin baik. Oh, baik, untuk yang terakhir, apa yang Anda paling pelajari tentang diri Anda dalam menghadapi kehilangan ibu? Untuk ya bagi teman-teman semuanya yang memiliki nasib seperti saya yang ditinggal ibunya sewaktu kecil ataupun sewaktu besar sekarang, ya tetap semangat dalam menjalani hari-hari, karena hari Anda tidak sendiri, karena Anda masih memiliki keluarga yang mensupport Anda. Baik, itu saja yang akan saya wawancarai. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Ada.